memberikan ruang atau gagasan hari ini kami pelantikan PPID. Perencanaan pelantikan PPID dan pembentukan PPID di Kabupaten Sorong ini kalau saya ingat itu sudah hampir 2 tahun, iya, sejak kasus teman-teman LSM pemantau keuangan mulai datang bertamu dan meminta data di kita. Baru kami tahu bahwa ada undang-undang, atau kami sudah tahu ada undang-undang, tapi kami belum membentuk organisasi. Kita dipanggil, kalau seingat saya, di Uni Muda. Karena waktu itu kita sendiri belum paham nih apa itu PPID, terus apa tugas teman-teman LSM itu kok dia mau masuk ke dalam lingkup pemerintah daerah. Padahal kami ini sudah diperiksa sama BPK, BPKP, Inspektorat, malah kita ditemani sama-sama kejaksaan, kita dipanggil lagi sama Tipikor, baru datanglah LSM pemantau keuangan negara. Kondisi ini membuat kami bingung. Saya percaya kondisi ini membuat kami bingung. Kita sudah bingung karena kita tidak paham apa tugas mereka, apa yang harus kami siapkan. Iya kan? Mungkin tidak begitu terasa buat bapak-bapak kelurahan, tapi sangat terasa itu buat guru-guru yang mengelola dana posda dan dinas-dinas pengelola yang cukup besar. Pendidikan dipanggil, kesehatan dipanggil, PU dipanggil, perumahan. Saya mau buat perumahan, kalau dinas perumahan ini, dan kami semua dipanggil. Kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan, karena menurut kami yang berhak memeriksa itu kan BPK, itu organisasi internal, eksternalnya BPKP, internalnya BPKP, eksternalnya BPK. Inspektorat, wah ini ada pemantau keuangan lagi, dia ini kan LSM. Nah disinilah kita lupa bahwa ada amanat undang-undang nomor 18 tadi ya. Oh Pak Kadis PU hari ini pakai pakaian batik lengan pendek, warna ini, motif ini, baju ini. Itu sudah. Tidak perlu kita sampaikan kaos dalamnya belum. Coba bapak buka pakaian kaos dalam, saya ingin tahu. Coba bapak buka celana dalam warna itu bukan urusannya informasi pabrik, tapi kami sampaikan tahun ini kami dapat pekerjaan ini besaran ini, kegiatan ini ada di sini untuk kegiatan ini. Sehingga masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu pimpinan OPD, apa yang dilakukan terkait dengan pendidikan, apa yang dilakukan terkait dengan kesehatan, dan lain-lain. Tapi kalau main mungkin teman-teman yang rajin studi banding, atau teman-teman yang rajin jalan-jalan ke Pulau Jawa, Jakarta, kami lihat, saya suka lihat di tiap sampai di kampung RT itu ada papan, malah di masjid, di gereja itu ada papan informasi berapa mereka terima bantuan dari pemerintah tingkat atas, mereka sampaikan digunakan untuk apa, itu mereka paparkan di sini. Nah proses kegiatannya nanti link sama kegiatan kami yang ada di sekretariat PPID, begitu ya. Maaf kalau kurang nanti.
Maka saya berharap kegiatan ini tidak habis pelantikan, tapi mungkin besok kalau bisa, besok kita sosialisasi buat para kepala sekolah. Kasihan kepala sekolah itu mereka tidak nyaman dengan kehadiran LSM pemantau keuangan, mereka tidak nyaman. Mereka dipanggil ke pengadilan, malah ada yang dipanggil sama tipikor karena hasil laporan. Iya Pak Sekretaris. Pak Sekretaris paling rajin komunikasi sama saya. Kadis PU. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih mendewasakan proses pelaksanaan tugas-tugas dan keseharian kita, supaya terus pemerintahan bisa berjalan normal, bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi saya minta besok dana desa lagi. Kami punya kepala kampung ini juga kalau lowong cukup banyak. Bapak-bapak kepala distrik, kepala puskesmas, gunakan dana BOK. Pak Sekretaris BKD di dana BOK ya. Dana-dana apa lagi dari? Saya minta tolong ke semua supaya dipakai dan dipakai lagi, diinformasikan bahwa peruntukan dana itu untuk apa, untuk apa itu semua jelas. Jadi saya minta tolong kegiatan ini tidak berakhir pada saat kami pelantikan karena harus memenuhi persyaratan tadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tapi proses penyelenggaraan pelaksanaannya itu perlu. Informasi masyarakat itu wajib, saya ulangi, masyarakat wajib tahu apa yang pemerintah buat, apa yang pemerintah kerjakan. Karena persoalannya mungkin dianggap sepele tapi penting. Nanti kalau sudah dipanggil di pengadilan, baru kita semua mulai kelabakan. Pak Sekda mau tidur juga, tidak bisa tidur, mau kerja yang lain juga, cuma pakai diskusi itu. Jawaban saya gampang, kemarin jawaban saya paling gampang. Buat apa kamu ini? Kita belum ada organisasinya kok. Iya, Ibu Sekretaris. Ibu Inspektur mana? Tidak ada. Sekretaris tidak ada. Orang inspektorat tidak ada semua. Baru saya akan kawal kamu. Jawaban saya, kita organisasi kita belum bikin. Tapi karena amanah undang-undang, akhirnya teman-teman sebagian, ada berapa sekolah yang dipanggil ke pengadilan buat menyerahkan bukti-bukti yang diminta oleh teman-teman dari LSM pemantau keuangan. Jadi saya minta tolong, mari kita mulai dengan proses pendewasaan dalam pemberian informasi kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada yang membutuhkan. Selamat datang Pak Kepala Badan. Pantas tempatnya goyang-goyang karena kepala. Saya minta tolong ya, Bapak Ibu sekalian, kita sepakat, kita senaga mari kita. Saya mungkin setiap pertemuan saya bilang mari kita memperbaiki proses yang sudah terluka itu berat. Kita mau periksa bahasa operasi plastik pun pasti ada bekas. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pembangunan, tanggung jawab informasi ini ada di bawah. Ada di atas. Kita 36 pimpinan OPD, berapa bagian? 9 bagian. Sekretaris sama 3 orang.
Terus terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih Ibu yang sudah bawa kita dalam kenapa mirip-mirip dalam situasi apa, tidak ada rotan